Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dari kelompok 7 yang terdiri dari Nur Kaula, Muhammad Afandi, Ahmad Sadeli, dan Rizky Pajarianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang medan listrik dan kuat medan listrik. Nah, sebelum memasuki pada pengertian apa itu medan listrik, medan itu sendiri adalah tempat atau daerah area yang mengalami gaya listrik. Nah, medan listrik itu sendiri bisa didefinisikan sebagai ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Medan listrik itu sendiri termasuk medan vektor. Nah, sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialaminya. Nah, kita lihat gambar di bawah ini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan itu sendiri kan ada 3, yaitu muatan positif, negatif, dan tak bermuatan. Nah, dari ketiga muatan tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, sekarang muatan positif. Jika ada muatan positif, nah di sekitar dari muatan positif tersebut ada medan listrik, di mana medan listrik itu akan menjauhi dari muatan positif atau keluar dari muatan positif. Begitu pula sebaliknya pada muatan negatif. Muatan negatif ini medan listrik akan mendekati atau masuk pada muatan negatif tersebut. Kemudian pada gambar selanjutnya ini ada muatan positif dan muatan negatif. Jika didekatkan, maka kan tadi dijelaskan bahwa muatan positif, medan listriknya itu menjauhi dari muatan positif, sehingga medan listrik akan menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Begitupun seterusnya. Kuat medan listrik itu di suatu titik dalam medan listrik bisa didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik itu. Kuat medan listrik bisa dinyatakan dengan lambang E atau elektrik. Maka untuk menyatakan kuat medan di suatu titik dalam medan listrik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah muatan positif dan titik hitam ini adalah medan listrik. Nah, jika muatannya positif, maka medan listriknya akan menjauhi dari muatan positif. Nah, pada keduanya itu terjadi adanya jarak atau resultan. Bisa dilambang dengan R. Nah, gambar tersebut menyatakan suatu benda bermuatan Q yang menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Kita tinjau suatu titik P yang berada pada jarak R dan Q. Sehingga untuk menentukan kuat medan listrik di titik P, kita letakkan sebuah muatan penguji sebesar Q aksen. Besar kuat medan listrik di titik P dapat ditulis dengan rumus E sama dengan F atau gaya per Q, di mana F itu sendiri K kali Q per R kuadrat per Q. Nah, atau juga E sama dengan K. K ini adalah konstanta atau ketetapan kali Q per R kuadrat, di mana konstanta atau ketetapan ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kali C pangkat min 2. Demikian juga medan listrik termasuk besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan mempunyai nilai. Nah,
Seperti halnya gaya listrik. Apabila ada suatu titik dipengaruhi oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu benda bermuatan, maka kuat medan listrik di tempat itu sama dengan jumlah vektor atau arah dari masing-masing kuat medan. Nah, ini di titik A. Titik A ini bermuatan positif. Di titik A ini atau kita tulis Q1. B bermuatan positif juga atau Q2. C bermuatan positif atau Q3. Nah, jika muatannya positif, maka medan listriknya akan menjauhi dari muatan tersebut. Nah, ini muatan, ini medan listrik akan menjauhi EA, ini berarti di medan listrik menjauhi pada muatan positif di titik A. Apabila letak benda berada dalam satu garis lurus, maka kuat medan listrik pada titik C adalah E di titik C sama dengan E di titik A plus E di titik B. Sehingga berlaku pada rumus E sama dengan K kali Q1 per R kuadrat 1 tambah K kali Q2 per R kuadrat 2. Nah, tadi kan dalam satu garis, maka yang pada gambar ini tidak dalam satu garis. Nah, jika letak benda tidak dalam satu garis lurus, nah, di titik A atau Q1 muatannya adalah negatif. Kemudian di titik B muatannya positif. Dan di titik C atau Q3 adalah muatannya positif. Nah, di mana EA ini mendekati muatan negatif dan EB ini menjauhi dari titik B karena bermuatan positif dan C menjauhi anak panah ini menjauhi dari titik C. Nah, dari medan listrik EA sampai EC ini akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut alfa. Maka kuat medan listrik di titik C adalah E titik C sama dengan E titik A plus E di titik B. Sehingga berlaku pada rumus E sama dengan akar E kuadrat di titik A plus E kuadrat di titik B plus 2 kali E di titik A kali E di titik B kali cos alfa. Nah, di mana sudut yang diampit antara E di titik A dan E di titik B adalah alfa. Kemudian masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah titik A berada pada jarak titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan plus 10 mikrokolom. Nah, plus positif 10 mikrokolom ini positif ini tidak berpengaruh pada nilai dari soal ini karena nilai positif dan negatif itu hanya berlaku hanya sebagai tanda untuk mendekati atau menjauhi dari muatan tersebut. Kemudian besar dan arah medan listrik pada titik A adalah konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6. Kemudian penyelesaiannya adalah kita ketahui terlebih dahulu muatan listrik atau Q adalah 10 mikrokolom. Nah, karena mikrokolom maka 10 kali 10 pangkat min 6. Jarak antara titik A dan muatan listrik adalah 9 cm. Satuan dari jarak atau R itu sendiri adalah meter, maka kita konversikan dari senti ke meter. Maka bisa dihasilkan 5 kali 10 pangkat min 2.
konstantanya sudah diketahui 9 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanya adalah besar dan arah medan listrik pada titik A. Jawab, rumus kuat medan listrik yang tadi sudah dijelaskan adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana E-nya itu ada di mana konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q muatannya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Di mana 9 kali 10 adalah 90 pangkat plus 9 tambah min 6 itu sisa 3. Maka 90 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini kan kuadrat. 2 kali 2 4. Berhubung ini negatif maka pangkat min 4. 5 kali 2 25. Maka dapat dihasilkan E sama dengan 90 bagi 25 sama dengan 3,6 kali 7 pangkat 3,6 kali 10 pangkat 7. Jadi besar medan listrik di titik A adalah 3,6 kali 10 pangkat 7. Sedangkan arah medan listrik menjauhi muatan listrik dan menjauhi pada titik A. Sehingga muatan listriknya adalah positif. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang atau kesalahannya, mohon maaf. Sebesar-besarnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.